Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok fungsi finansial. Anggota kami adalah Nadia Heninawati, Nadia Farihatul Jannah, Kotrunada Asyok Islami, dan Rizka Sabrina Salsabila. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai fungsi finansial, di mana fungsi finansial sendiri merupakan fungsi yang digunakan untuk mengolah data dalam keuangan. Yang pertama di sini ada fungsi NPER atau jumlah periode. Fungsi NPER ini merupakan fungsi finansial yang digunakan untuk menghitung banyaknya periode yang digunakan dalam pembayaran sebuah angsuran atau investasi dengan suku bunga tetap. Nah, untuk di sini ada contohnya, yaitu Richard, di mana dia memiliki pinjaman awal sebesar 25 juta rupiah, kemudian dengan angsuran tetapnya sebesar Rp960.000 per bulan, kemudian suku bunga yang diberlakukan adalah 15% per tahun. Pertanyaannya, berapa bulankah waktu yang digunakan untuk melunasi pinjamannya? Nah, berarti di sini yang diketahuinya kita ada rate, yaitu suku bunga pinjamannya ada 15% per tahun, kemudian ada PMT, yaitu jumlah angsuran setiap periodenya, itu 960.000 per bulan, kemudian ada PV atau present value, itu dia jumlah pinjamannya 25 juta, kemudian ada FV, future value, itu nilainya 0 karena pembayaran sampai pinjaman lunas. Kemudian untuk type bernilai 0 juga karena pembayarannya di akhir periode. Nah, kemudian di sini ada rate 15%, PMT min 960.000, nilainya minus. Kemudian ada PV 25 juta rupiah. Nah, untuk rumus NPER-nya sendiri berarti sama dengan NPER ini di sini ada rate. Berarti untuk rate-nya itu ada 15%. Ini bagi 12 karena dia per tahun. Kemudian untuk PMT-nya min 960.000. Kemudian untuk PV-nya 25 juta. Kemudian untuk FV-nya itu 0, kemudian untuk type-nya itu 0. Sudah. Nah, berarti di sini jumlah bulan yang digunakan untuk melunasi pinjamannya itu kurang lebih 32 bulan. Selanjutnya, fungsi VMT. Fungsi VMT adalah fungsi finansial yang digunakan untuk menghitung pembayaran asuransi sebuah pinjaman berdasarkan suku bunga tetap, atau bisa juga digunakan untuk menghitung investasi setiap periode untuk sebuah hasil yang digunakan. Di sini ada contoh penyelesaian untuk menghitung fungsi VMT. Kita tulis rumusnya sama dengan PMT buka kurung rate-nya 12% per 12. Kenapa per 12? Karena 12-nya itu dibagi untuk 12 bulan. Jadi 12% dibagi 12 bulan. Titik koma NPR-nya 240. Titik koma VF-nya 100, titik koma TF-nya VF-nya 0, titik koma tipenya juga 0, tutup kurung, enter. Hasilnya segini. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya yaitu materi PV dan juga FV. Nah, PV ini adalah salah satu fungsi keuangan untuk menghitung nilai pinjaman atau investasi saat ini berdasarkan suku bunga tetap. Sedangkan FV ini adalah salah satu fungsi keuangan untuk menghitung nilai investasi di masa yang akan datang berdasarkan suku bunga tetap. Untuk rumusnya sendiri, untuk PV ini ada rate ini adalah bunga. Terus ada NPER ini adalah bulan atau banyaknya bulan atau banyaknya periode yang kita bayar. PMT ini adalah
cicilan atau jumlah bayaran tiap periode. Untuk FI dan type-nya ini adalah 0 dan juga 1. Type 1 ini artinya adalah pembayaran pada awal periode. Nah, untuk FI ini juga sama rumusnya, yaitu adalah rate sama yaitu bunga, and per yaitu bulan atau banyaknya periode yang dibayar, PMT ini adalah banyaknya jumlah yang harus dibayar per periodenya pada setiap periodenya. Untuk PV-nya ini 0 dan juga type-nya ini 1 untuk pembayaran awal periode atau pembayaran pada awal periode. Nah, langsung aja sama dengan kita masukin. Oh ya, untuk studi kasusnya di sini ada tipe rumah, berbagai macam tipe rumah di sini, dan cicilannya juga berbagai macam harga, dan bunganya suku bunga tetapnya yaitu 7%. Langsung aja sama dengan PV buka kurung rate yaitu 7%, lalu titik koma, and per ini adalah banyaknya bulan yaitu 12 bulan, dan PMT-nya ini adalah ini banyaknya cicilan, lalu titik koma, PV-nya tadi 0 dan juga type-nya adalah 1. Tutup kurung lalu enter. Nah, di sini kan nilainya hasilnya minus. Untuk mengubahnya menjadi plus, ini di depannya kita tambahin aja ABS lalu buka kurung. Nah, di belakang ini juga ditambahin tutup kurung. Kita enter aja. Nah, hasilnya sudah menjadi plus lagi. Langsung kita drag aja dari atas, klik kiri sampai dengan seret kita ke bawah. Diseret sampai dengan bawah. Nah, seperti itu. Untuk yang 24 bulan juga sama, yaitu sama dengan PV buka kurung rate yaitu bunganya, titik koma, and per atau banyaknya bulan yaitu 24 bulan. Kalau tadi di sini sebanyak 12 bulan, kalau di sini 24 bulan. Seterusnya kalau jika ada 36 bulan, and per-nya tetap 36 bulan atau 48 bulan, jadi menyesuaikan. Nah, titik koma PMT, untuk PMT-nya yaitu banyaknya cicilan, terus titik koma lagi, FV-nya 0 dan juga type-nya 1 atau pembayaran di awal periode, lalu enter. Nah, ini juga means kan. Jika kita ingin menghilangkan means-nya, maka di depannya kita tambahin ABS lalu buka kurung, dan di akhirnya juga ditambahin tutup kurung lalu enter. Nah, sudah seperti ini. Langsung aja kita drag dari atas sampai dengan bawah seperti itu. Ini untuk rumus PV-nya. Mudah sekali bukan? Untuk rumus FV-nya pun juga sama, hampir sama dengan PV, yaitu sama dengan FV rate di sini rate yaitu bunganya, lalu titik koma, and per atau banyaknya bulan yaitu 12, titik koma lagi PMT yaitu banyaknya cicilan, lalu titik koma lagi PV-nya 0 dan juga type-nya 1. Itu untuk PV, dan untuk PV-nya itu tetap ya 0, tapi untuk type-nya itu bisa kita ubah 0 ataupun 1, menyesuaikan saja. Lalu enter. Nah, di sini karena hasilnya means, di depan ini kita tambahin ABS buka kurung, lalu di belakangnya juga kita tambahin tutup kurung. Nah, enter. Nah, hasilnya sudah seperti itu. Lalu kita drag aja dari atas sampai dengan bawah. Nah, untuk yang 24 bulan juga sama seperti tadi, sama dengan FV buka kurung rate yaitu bunganya, titik koma, and per atau banyaknya bulan yaitu 24 bulan, lalu PMT atau cicilannya, lalu titik koma 0, titik koma 1. Type-nya kita menggunakan 1. Lalu enter lagi. Nah, di sini hasilnya means kan. Untuk menghilangkan means-nya kita ubah jadi di depannya kita tambahin ABS tutup kurung, dan di belakangnya ditambahin di depannya tambahin buka kurung, belakangnya tambahin tutup kurung, enter. Nah, means-nya hilang bukan? Langsung aja kita drag dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Kelihatan sekali bukan? Perkiraan harga sekarangnya nih, harga rumah dengan luas tanah sekian, dengan cicilan sekian, bunganya 7%, yaitu selama 12 bulan kita membayar sekitar 195 juta. Nah, untuk
perkiraan rumah harga di masa depannya ini tuh terlihat sangat beda bukan, yaitu 440 juta sekian. Segitu dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang rumus rate. Di sini ada angsuran sebesar minus 2.500.000, lalu ada periode selama 18 bulan, lalu ada pinjaman sebesar 85 juta. Di sini rumus rate-nya ada NPER, PMT, dan PV. Sekarang kita mencari bunganya dengan rumus rate buka kurung, lalu NPR ada di kolom B4, lalu PMT ada di kolom B3, lalu PV ada di kolom B5, lalu 0 tutup kurung, hasilnya akan keluar sebesar minus 6%. PMT itu angsuran harus negatif karena merupakan setoran yang harus dibayar, diberi tanda kurung biasa sebelum dan sesudah nominal tanpa spasi. NPR periode dihitung per bulan, jika masih dalam bentuk tahun dikali dengan 12. PV pinjaman ditulis currency biasa, sehingga hasilnya sebesar minus 6% ini. Sekian penjelasan saya tentang rumus rate atau suku bunga. Terima kasih.